siang hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Ibu harap kalian dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran nanti tetap semangat ya. Iya Ibu. Oke, bagus. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas boleh memimpin doanya? Ya. Baik teman-teman, untuk memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa di dalam dimulai, berdoa selesai. Oke, ketua kelas, terima kasih ya. Nah anak-anak, sebelum lanjut, ibu akan absen kalian terlebih dahulu ya. Di sini siapa yang tidak hadir? Semuanya hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Jadi kita mulai saja langsung pembelajaran kita pada siang hari ini. Ada yang tahu nggak kita akan belajar mengenai apa? Tes prosedur. Ya betul, kita akan belajar mengenai tes prosedur. Ada yang tahu nggak apa itu tes prosedur? Tidak tahu. Tidak ya. Tapi kalian pernah tidak membaca petunjuk di belakang kemasan? Seperti kemasan makanan atau kemasan mainan? Ada yang pernah baca? Pernah ya? Pernah. Isinya apa aja sih di belakang kemasan itu? Bahan-bahan makanan, terus ada tanggal kadaluarsanya, komposisinya juga ada Ibu, cara membuatnya banyak sekali. Nah betul banget. Nah hari ini kita akan pelajari tentang tes prosedur itu. Oke, kita mulai saja ya anak-anak. Tes prosedur. Nah, tes prosedur itu adalah jenis tes yang berisi langkah-langkah atau petunjuk yang harus diikuti untuk mencapai suatu tujuan atau menyelesaikan suatu masalah. Tes ini biasanya digunakan untuk menjelaskan cara melakukan sesuatu dengan urutan yang jelas dan sistematis agar pembaca atau pendengar itu bisa mengikuti instruksi dengan mudah. Itu dia tes prosedur. Nah, tes prosedur ini juga memiliki ciri-ciri anak-anak. Yang pertama itu menggunakan kalimat perintah. Yang kedua, terdapat panduan yang harus dilakukan. Dan yang ketiga itu terdapat panduan yang berurutan. Sekarang Ibu akan jelaskan ya. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Nah, kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, contohnya seperti aduklah, ambilkanlah, terus timbanglah, tempelkanlah, dan sebagainya ya. Selanjutnya, ciri-ciri selanjutnya itu terdapat panduan yang harus dilakukan. Contohnya seperti membuat mie yang enak. Ada panduannya seperti yang pertama, rebus mie di dalam air mendidih sebanyak 400 cc. Yang kedua, sementara mie direbus, buka bumbu dan campurlah bumbu di piring. Nah, yang ketiga, masukkan mie ke dalam piring dan aduklah. Lalu sajikanlah. Seperti itu ya. Panduannya itu harus dilakukan secara berurutan. Tapi aku kalau masak mie Ibu nggak pakai panduan itu, aku masak sendiri. Aku pakai feeling caranya. Tapi itu pasti udah termasuk panduan. Oh, Yang penting minyak matang. Iya, yang penting minyak matang itu ada urutannya ya, cara membuatnya. Nah, ciri-ciri tes prosedur selanjutnya itu terdapat panduan yang berurutan seperti pertama, masukkanlah bla bla bla. Nah, yang kedua, masukkanlah bla bla bla. Ketiga, keempat, dan seterusnya. Ya, harus berurutan. Selanjutnya, tes prosedur itu memiliki struktur. Apa saja sih strukturnya? Judul, tujuan, bahan peralatan, dan langkah-langkah. Ini ya, yang pertama judul. Nah, judul pada tes prosedur ini dapat diartikan sebagai aktivitas atau kegiatan yang akan dibuat. Nah, selanjutnya
selanjutnya yaitu tujuan. Nah, tujuan di tes prosedur ini berisi tentang keterangan terbuka untuk menyampaikan tujuan penulisan tes prosedur itu untuk apa ya. Nah, selanjutnya ada bahan dan peralatan. Nah, bahan dan peralatan sebagai rincian bahan dan alat yang akan digunakan dalam proses produksi. Bahan dan peralatan sifatnya boleh ada dan boleh tidak ada ya. Selanjutnya itu langkah-langkah atau tahapan proses membuat sesuatu yang harus ditulis secara urutan dari awal hingga akhir sehingga masyarakat akan paham untuk menirukannya. Tidak boleh ada atau tidak boleh yang tertukar ya anak-anak. Nah, ini contohnya tes prosedur yaitu cara menyeduh teh hangat. Di sini ada tujuannya, ada bahan dan alatnya, ada langkah-langkahnya ya. Ini contoh tes prosedur yang lengkap. Nah, anak di sini ibu guru akan menampilkan kalian sebuah video tes prosedur. Tolong kalian menyimaknya dengan baik-baik ya video ini. Iya, Bu. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Ayo anak-anak, lihat di depannya. Sunlight Bagian Aja baru 100% full grade dengan teknologi membuat mie goreng. Silakan satu bungkus mie goreng. Buka bungkus mie goreng. Di dalamnya ada mie, ada kecap, saus, dan minyak, bumbu penyedap, dan juga bawang gorengnya. Kemudian kita rebus minyak terlebih dahulu. Tuangkan air ke dalam panci. Lalu nyalakan kompor. Tunggu hingga airnya menggelap. Jika sudah menggelap, kemudian rebus minyak. Tunggu hingga minyak matang. Sambil menunggu minyak matang, maka bumbu mie goreng. Dan jangan lupa aduk mie supaya matang merata. Jika mie sudah matang, lalu matikan kompor. Kemudian taruh mie di atas piring. Lalu aduk-aduk hingga mie dan bumbunya tercampur merata. Akhirnya itu mie goreng siap disajikan. Selamat mencoba. Nah, anak-anak, itu tadi video tes prosedur. Ada yang tahu nggak apa tujuan dari video itu? Tujuan dari tes prosedur itu ada yang tahu nggak? Ya, bisa? Untuk membantu kita membuat sesuatu, membuat makanan digoreng. Ya, membantu kita membuat makanan mie goreng dengan benar ya.
Terus ada yang tahu nggak apa saja alat dan bahan-bahannya? Aku Ya, Dinda. ada air, kemudian ada kompor, ada minyak, terus ada wadah, ya panci, lagi kompor, udah, ya itu aja Ya, betul sekali. Oh iya, satu lagi bu, piring. Iya, betul. Sendok. Ada Iya, sendok, ada mie, ada pancinya, ada air, piring, sendok, ya, kompor, betul banget. Nah, anak-anak itu dia tadi ya. Ada tes prosedur itu ada tujuannya, ada alat dan bahannya, ada juga langkah-langkahnya ya pastinya. Langkah-langkahnya apa aja sih? Seperti video tadi, langkah-langkahnya apa aja? Yang pertama, yang siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. iya pastinya siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Yang kedua apa? Masukkan iya, tunggu airnya mendidih, saling-saling 5 menit. Lalu Masukkan minyak dalam air ya yang mendidih. Lalu yang ketiga, Siapkan bumbunya di piring. Lalu kalau minyak sudah matang, tuang minyak ke dalam piring yang berisi bumbu. Lalu diaduk-aduk dan dicampurkan. Lalu dihidangkan atau disajikan. itu ya tujuan dan juga langkah-langkah membuat mie goreng seperti video yang tadi ibu tampilkan. Kalau Mie kuah hampir sama ya. Oke, anak-anak di sini ada berapa orang? 20. Oke, 20 ya. Kita bagi menjadi 5 kelompok ya, sama-sama 4 orang ya. Iya. Oke, di sini ibu akan membagikan LKPD-nya ya. Di sini kalian akan disuruh membuat tes prosedur dari gambar yang ibu punya ini. Nanti perwakilan kelompok setelah kalian membagi kelompoknya ya bebas. Nah, perwakilan kelompok ambil ke depan gambar yang ibu berikan ini ya. Oke? Ya bu, tolong perwakilan kelompoknya siapa saja? Saya. Oke, ada Citra ya. Kelompok berapa Citra? Kelompok 5. Kelompok 5 silakan ambil ya. Mau ambil yang mana? Oke, selanjutnya perwakilan kelompok selanjutnya. Aku. Oke, Dinda. Kelompok berapa Dinda? Kelompok 1 dong ibu. Ambil Dinda mau yang mana? Aku mau. Ada satu kelompok udah. Enggak mau ini, aku mau buah jeruk. Oke. Sudah ya anak-anak? Semuanya perwakilan kelompok sudah mengambil? Sudah. Oke, kelompok 1 tadi mengambil apa? Siapa kelompok 1? Kelompok ibu. Ambil mie instan, berarti tes prosedurnya yaitu cara membuat mie instan. Oke, kelompok 2 siapa? Saya. Ya, ambil apa? Layang-layang. Berarti tes prosedurnya cara membuat. layang-layang. Selanjutnya kelompok 3. Oke, kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Aku ibu. Ambil apa? Jus jeruk. Jus jeruk. Berarti cara prosedurnya Cara membuat jus jeruk yang enak. Oke, boleh. Nanti judulnya, tujuannya, langkah-langkahnya kalian tentuin sendiri dalam LKPD yang ibu berikan ini ya. Iya bu. Ibu bagikan dulu ya. Iya. Ini kelompok 4, kelompok 2, kelompok 1. Nah, kalian kerjakan ya. Harus ada judul, apa lagi? Tujuan, alat, langkah-langkah dan Langkah-langkahnya. Oke, yang Aku buatan deh ibu. kerjakan yang anak. Nanti hasilnya kita presentasikan maju ke depan. Oke, perwakilan kelompok saja ya. Setiap kelompok harus bekerja sama dengan baik, lalu mempresentasikannya perwakilan kelompok saja yang maju. Kerjakan anak-anak.
Oke, anak-anak sudah selesai semuanya? Sudah. Kelompok 1 sudah, 2 Sudah. 3 sudah, 4 5 sudah. Oke, semuanya sudah ya. Sekarang ibu akan suruh kalian maju perwakilan kelompok saja ya. Sampai sini yang mau maju perwakilannya. Kelompok berapa? Kelompok 4 sudah siap Ibu. Oke, boleh kelompok 4 maju deh perwakilannya. Ayo maju. Dapat apa kelompok 4? Bis jeruk. Boleh tunjukin ke teman-temannya ya. Dapat jus jeruk. Oke, boleh kembali saja langsung dipresentasikan. Judulnya cara membuat jus jeruk yang enak. Tujuannya adalah agar kita mengetahui cara membuat jus jeruk yang baik dan benar. Alat dan bahannya yang pertama ada pemaras jeruk, ada gelas dan ada sedotan. Terus bahannya ada buah jeruk, ada es batu, ada gula yang sudah dilarutkan. Langkah-langkahnya. Langkah-langkah pembuatan es jeruk pertama, peras jeruk, terus yang kedua tuangkan es batu ke dalam gelas, lalu masukkan secukupnya gula, lalu tuang jeruk yang sudah diperas ke dalam gelas, lalu taruh sedotan agar bisa dinikmati. Oke, selesai ya. Sekian dari judul, dari tujuan, alat dan bahan, dan langkah-langkahnya membuat jus jeruk dari kelompok 4. Oke, terima kasih perwakilan kelompok 4. Silakan duduk. Tepuk tangannya anak-anak kelompok 4. Oke, anak-anak. Nah, anak-anak, itu dia tadi pembelajaran kita pada siang hari ini, yaitu teks prosedur. Ada yang tahu nggak apa tadi struktur teks prosedur? Ada yang masih ingat? Judul, tujuan, Alat dan bahan. langkah-langkah, dan langkah-langkah ya. Oke anak-anak, baik, kita akhiri saja pembelajaran kita pada siang hari ini ya. Ibu ucapkan banyak terima kasih atas perhatian anak-anak ya, atas pembelajaran kita pada siang hari ini. Assalamualaikum.